Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 18 Februari, judul renungan kita, Yesus dibaptiskan dan sesudahnya. Ayat hafalan, Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus dibaptiskan setelah berumur 12 tahun. Setelah peristiwa dia belajar di Bait Allah bersama para alim ulama dan cerdas perihal firman Tuhan. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 46 dan ayat 47. Peristiwa baptisan kepada Yesus adalah peristiwa pengumuman dari sorga bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 3 ayat 17. Peristiwa baptisan itu juga adalah peristiwa pengurapan bagi Yesus sebagai Mesias. Kehadiran Roh Kudus Allah yang turun ke atas Yesus adalah simbol pengurapannya. Sehingga genaplah apa yang dinubuatkan oleh malaikat Gabriel melalui Nabi Daniel yang berkata, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 25. Menurut perhitungan nubuatan itu, maka Yesus sudah memulai pekerjaan pelayanannya setelah dia sudah berumur 30 tahun. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 23. Dan akhir dari nubuatan 7 kali 7 masa itu jatuh pada tahun 27 setelah kelahirannya, dan ketika itulah Yesus dibaptiskan. Jadi kehadiran Yesus sebagai seorang Mesias yang diurapi adalah benar digenapi. Kehadiran Roh Kudus ketika Yesus dibaptiskan, pertanda pengurapan atasnya, dan Roh Kudus yang sama juga memenuhi dia sekembalinya dari Sungai Yordan. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 1. Setelah itu, dia segera akan memulaikan pekerjaan pelayanannya. Untuk mengawali pekerjaannya sebagai Mesias, dia harus mendapatkan kembali kuasa kealahannya yang sempurna. Itulah sebabnya Roh Kudus membawanya mengasingkan diri dan berpuasa di padang gurun. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 12. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 2. Dan dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dia lapar dan dicobai iblis. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Iblis hadir di padang gurun dan berusaha mengalahkan Yesus dengan mencobai dia. Iblis mau agar Yesus meragukan identitasnya sebagai anak Allah. Tujuan iblis adalah supaya Yesus tidak meneruskan tugas pelayanannya
sebagai Mesias dan Juru Selamat. Yesus dalam keadaan lapar, iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 3. Yesus sahabat kita itu telah menang di awal pelayanannya. Dia tidak menuruti iblis untuk kepentingannya secara manusia. Dia tahu pasti bahwa dia datang melayani dan menyelamatkan manusia. Ingat dan jadikan Yesus sebagai sahabatmu.